Umur 10 hari setelah tanam. Tanaman cabai rajatavi di lahan saya sudah mulai menunjukkan perkembangan. Tapi pertanyaannya, setelah kocor pertama umur 5 HSD, bagaimana kondisi tanaman sekarang? Apakah pertumbuhannya semakin bagus? Dan hari ini saya akan kembali melakukan pengocoran untuk tanaman umur 10 HSD. Bahan yang saya gunakan kali ini adalah sama seperti kemarin, yaitu asam humat, fosfat, dan asam amino. Kita lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Halo Lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inas Zulfikar, channelnya para petani pemula. Langsung praktek di lapangan. Ini adalah lanjutan dari seri budidaya cabai rajatavi di musim kemarau. Kalau teman-teman sudah mengikuti episode sebelumnya, kita sudah mulai dari persiapan lahan, pembenah tanah sebelum tanam, sampai kocor pertama pada umur 5 HSD. Sekarang tanaman sudah masuk umur 10 HSD. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat perkembangannya dari dekat. Bukan hanya tanaman yang bagus, tapi juga tanaman yang pertumbuhannya masih tertinggal. Ini salah satu tanaman yang pertumbuhannya cukup bagus. Kalau kita lihat, daun barunya sudah mulai keluar, batangnya juga mulai berkembang. Tapi coba kita lihat tanaman yang ini, ukurannya masih lebih kecil. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya menarik, karena kalau kita lihat hanya dari jauh, mungkin semuanya terlihat sama. Tapi ketika kita masuk ke dalam bedengan dan melihat satu persatu, ternyata pertumbuhannya tidak seragam. Dan saya sendiri justru penasaran, apakah ini karena kondisi tanah, apakah perkembangan akarnya berbeda, atau memang tanaman membutuhkan waktu yang berbeda untuk beradaptasi. Saya belum mau menyimpulkan sekarang, karena justru perjalanan beberapa hari ke depan yang akan menjawabnya. Nah, dari kondisi tanaman tadi, kita sudah bisa melihat pertumbuhannya memang belum semuanya seragam. Ada yang sudah bagus, ada juga yang masih tertinggal. Dan justru karena itu, hari ini saya kembali melakukan kocor di umur 10 HSD sesuai pola pemupukan yang saya pelajari dari Mas Udin. Fase awal seperti ini masih menjadi bagian penting untuk membangun pertumbuhan tanaman. Saya tidak ingin hanya mengejar tanaman cepat besar di atas. Bagian bawah tanaman juga harus diperhatikan, terutama di area perakaran, karena tanaman cabai yang masih muda seperti ini sedang membangun sistem perakaran. Dan ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Sekarang kita sedang menghadapi musim kemarau. Kondisi tanah di lahan ini cukup kering. Saya memang tidak menggunakan metode penggenangan. Saya menggunakan metode kocor, tapi ternyata kocor juga tidak cukup hanya dengan menuangkan air. Cara memberikannya harus diperhatikan. Kalau kita menuangkan terlalu deras, air bisa langsung mencari jalan ke bagian yang lebih rendah. Padahal yang saya inginkan adalah larutan bisa membasahi area di sekitaran perakaran. Jadi saya berusaha memberikan larutan secara perlahan. Untuk kocor umur 10 HSD kali ini,
saya masih menggunakan 3 bahan yang kemarin sesuai dengan SOP Mas Udin, yaitu asam humat, fosfat, dan asam amino. Ketiga bahan ini saya gunakan dalam pola pemupukan yang saya pelajari dari metode Mas Udin dan saya aplikasikan di lahan saya sendiri. Untuk dosisnya, saya menggunakan takaran yang sudah saya siapkan untuk lahan ini. Jadi teman-teman jangan hanya melihat bahan yang saya gunakan kemudian langsung mengikuti dosisnya, karena kondisi tanah, cuaca, varietas, dan kebutuhan tanaman setiap lahan bisa berbeda-beda. Asam humat saya gunakan dalam program ini untuk mendukung kondisi tanah dan area perakaran. Kemudian MAP Santagro saya gunakan sebagai sumber fosfor dalam pemupukan, dan asam amino saya gunakan sebagai pendamping dalam program pemupukan. Di umur 10 HST ini, saya masih ingin membangun dasar pertumbuhan tanaman. Jadi, kita belum mengejar bunga atau buah. Yang kita bangun sekarang adalah tanaman dan perakarannya terlebih dahulu. Nanti ketika tanaman sudah semakin besar, kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Sekarang kita mulai menyiapkan larutannya. Masing-masing bahan saya larutkan terlebih dahulu. Saya tidak langsung mencampurkan semua bahan dalam kondisi pekat. Kita larutkan satu persatu. Aduk sampai tercampur dengan baik. Kemudian baru kita gabungkan ke dalam wadah utama. Setelah semua bahan masuk, kita aduk kembali sampai larutannya tercampur dengan baik. Nah, kalau seperti ini larutan siap kita bawa ke lahan. Nah, sekarang kita mulai mengkocornya. Saya berikan larutan di sekitar pangkal tanaman pada area yang menjadi zona perakaran. Pemberiannya saya lakukan secara perlahan. Tidak ada tuangan sekaligus dengan deras. Kita berikan, kemudian kita biarkan meresap. Setelah itu, baru kita lanjut ke tanaman berikutnya. Kalau jumlah tanaman sekitar 4.000 batang, tentu proses seperti ini cukup membutuhkan waktu. Tapi justru disinilah saya bisa mengamati tanaman satu persatu. Ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang masih tertinggal, dan ada juga tanaman yang kondisinya perlu kita perhatikan lebih lanjut. Jadi, selain memberikan nutrisi, proses kocor ini sekaligus menjadi waktu saya untuk mengecek kondisi tanaman. Nah, sekarang saya kembali ke tanaman yang tadi kita lihat. Tanaman ini memang masih lebih kecil dibandingkan tanaman di sebelahnya. Setelah kocor hari ini, saya ingin melihat bagaimana perkembangannya. Apakah beberapa hari ke depan tanaman ini mulai mengejar atau tetap tertinggal? Ini justru menarik untuk kita lihat, karena saya tidak ingin hanya menunjukkan tanaman yang bagus. Kalau ada yang pertumbuhannya lambat, itu juga akan saya dokumentasikan supaya kita bisa melihat prosesnya secara nyata. Alhamdulillah, kocor cabai Rajatavi umur 10 HST hari ini sudah selesai. Asam humat sudah kita aplikasikan, fosfat juga sudah, asam amino juga sudah kita berikan. Sekarang pekerjaan kita belum selesai. Justru setelah kocor inilah kita mulai menunggu respon tanaman. Beberapa hari ke depan, saya akan kembali melihat tanaman yang pertumbuhannya bagus dan terutama tanaman yang tadi masih tertinggal. Apakah tanaman yang kecil ini akan mulai mengejar atau justru perbedaannya tetap terlihat? Kita lihat bersama di perkembangan berikutnya. Perjalanan 4.000 batang cabai Rajatavi ini masih panjang. Saya akan mendokumentasikan semuanya apa adanya dari lahan.
mulai dari pertumbuhan, kendala, sampai nanti mudah-mudahan bisa kita lihat hasil panennya. Kalau teman-teman ingin mengikuti perjalanan cabai ini sampai panen, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.